Pemirsa, krisis kemanusiaan di Gaza terus memprihatinkan tanpa adanya bantuan medis dan layanan kesehatan. Bahkan angka amputasi pada anak di Gaza merupakan yang tertinggi di dunia. Tangis histeris Musab Abu Taimah tak kuasa menahan sakit di tangan dan kakinya. Warga Gaza berusia 46 tahun ini kehilangan anggota tubuhnya sedikit demi sedikit akibat tidak adanya suplai medis di jalur Gaza. Ujung jari tangan dan kakinya mulai membiru dan menghitam hingga akhirnya harus diamputasi. Namun kini ketiadaan tenaga medis dan obat-obatan menyulitkan kondisinya. Kondisi Musab membutuhkan dokter spesialis yang hanya ada di luar Gaza. Angka amputasi di Gaza terus meningkat seiring blokade bantuan oleh Israel. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak Gaza juga menghadapi kesulitan yang sama. Mereka harus kehilangan kaki ataupun tangannya akibat konflik. Bahkan Maret lalu viral saat seorang dokter terpaksa melakukan amputasi pada seorang bocah tanpa anestesi atau obat bius. Namun bocah malang ini meninggal tak lama setelah operasi karena ketiadaan obat dan membuat para dokter menangis. Dikutip dari Al Jazeera, data Lembaga Humaniti dan Inklusi Inggris menunjukkan angka amputasi anak di Gaza yang tertinggi di dunia. Tiap harinya lebih dari 10 anak di Gaza terpaksa diamputasi salah satu kaki ataupun kedua kakinya. Sejak 7 Oktober 2023, total 5 hingga 6.000 orang di Gaza harus diamputasi akibat perang. Blokade bantuan internasional ke Gaza oleh Israel menambah sulitnya penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Kematian menghantui Gaza tidak lagi hanya karena perang, namun juga karena kelaparan dan infeksi akibat ketiadaan bantuan medis. Wakil Presiden Iran Muhammad Reza turun ke jalan ikut aksi rakyat. Dia turun ke jalan untuk dukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Wakil Presiden Iran Muhammad Reza menemui demonstran di jalanan Teheran, Iran. Masa aksi turun ke jalan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran yang tengah berperang melawan Israel dan Amerika Serikat. Perang Iran melawan Amerika dan Israel ini terjadi sejak 28 Februari 2026 atau sekitar 2 bulan lebih. Gencatan senjata saat ini masih berlaku dan sempat diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis sebuah video tembak jatuh pesawat tanpa awak Hermes 450 milik Israel. Inilah detik-detik saat pejuang Hizbullah menembak jatuh pesawat tanpa awak jenis Hermes 450 di langit Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 merupakan drone canggih milik Israel. Pejuang Hizbullah tidak merinci senjata yang digunakan untuk menjatuhkan pesawat intai tanpa awak milik Israel. Sementara itu, Israel kembali langgar gencatan senjata dengan menggempur wilayah Lebanon Selatan. Serangan Israel dilaporkan membunuh setidaknya 7 orang dalam waktu 24 jam terakhir. Israel kembali langgar gencatan senjata dengan menggempur wilayah Lebanon Selatan. Serangan Israel dilaporkan membunuh setidaknya 7 orang dalam waktu 24 jam terakhir. Militer Israel meluncurkan serangan udara dan merusak sebuah stadion di Bin Jebel, Lebanon. Jet tempur yang diduga milik militer Israel terbang di langit Lebanon sebelum akhirnya rudal menghancurkan sebuah distrik di Nabatiyeh. Ambulans membawa sejumlah korban ke Rumah Sakit Al-Najda Al-Sabiyah. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan peringatan evakuasi yang diberikan Israel tak memberikan waktu kepada warga sipil untuk evakuasi.
Zionis Israel terus melancarkan serangan udara ke 50 lokasi di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel diklaim menargetkan infrastruktur yang diduga milik Hizbullah. Bahkan militer Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih untuk melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Bom fosfor terbuat dari senyawa kimia yang dampaknya bisa menyebabkan luka bakar terhadap korbannya. Padahal penggunaan bom fosfor telah dikecam luas oleh komunitas internasional. Ketegangan kembali meningkat di perbatasan Lebanon-Israel ketika militer Israel mengklaim menemukan dan menghancurkan infrastruktur bawah tanah yang diduga milik kelompok Hizbullah. Tentara Israel menyatakan telah menemukan dan menghancurkan sebuah terowongan sepanjang 80 meter di Lebanon Selatan yang disebut digunakan oleh kelompok Hizbullah. Rekaman yang dirilis memperlihatkan pasukan Israel bergerak maju ke dalam wilayah Lebanon, sementara sebuah tank tampak menghancurkan target yang diklaim sebagai basis pertahanan Hizbullah. Militer Israel menyebut operasi ini dilakukan oleh Brigade ke-401 yang juga mengklaim telah menemukan lebih dari 100 perlengkapan tempur dalam sepekan terakhir. Meski gencatan senjata dengan pemerintah Lebanon masih berlaku, Israel terus melanjutkan operasi militernya dengan alasan untuk menghilangkan ancaman terhadap warga sipilnya. Drone intelijen Hermes 450 buatan Israel menjadi tulang punggung operasi pengintaian modern dan telah digunakan di berbagai konflik internasional. Hermes 450 merupakan pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Elbit Systems Israel dan mulai dioperasikan sejak akhir 1990-an. Drone ini digunakan untuk misi pengintaian, pengawasan, serta pengumpulan data intelijen secara real time. Secara teknis, Hermes 450 memiliki panjang sekitar 6 meter dengan rentang sayap 10,5 meter dan bobot maksimum mencapai 500 kg. Drone ini mampu terbang hingga ketinggian lebih dari 5.000 meter dengan kecepatan maksimum sekitar 170 km per jam serta daya tahan terbang hingga 20 jam. Keunggulan utama Hermes 450 terletak pada kemampuan membawa berbagai sensor canggih, mulai dari kamera elektrooptik dan inframerah hingga sistem radar dan intelijen elektronik. Total muatan yang dapat dibawa mencapai 180 kg. Drone ini telah digunakan secara luas oleh militer Israel dalam berbagai operasi, termasuk jalur Gaza dan Perang Lebanon. Pasukan penjajah Israel terekam kamera saat merampok sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Rekaman video yang beredar di media sosial X menunjukkan pasukan Zionis Israel menghitung uang yang ada di sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Mereka disebut mengambil uang dalam jumlah besar dari lokasi tersebut. Aksi ini memicu tuduhan perampasan uang milik warga sipil Palestina. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pasukan penjajah Israel. Bocah Gaza yang viral karena keheranan dengan ukuran rudal kini kembali viral setelah ia menunjukkan rumahnya yang hancur. Di tengah krisis kemanusiaan, anak-anak Gaza yang tidak tahu apapun menanggung beban berat di usianya yang masih kecil. Bocah lucu asal Gaza, Palestina bernama Amro kini kembali viral mengundang keprihatinan warganet. Amro menunjukkan rumahnya yang hancur akibat rudal Israel. هاي غرفته وين الألعاب راحوا انكسفوا بالدار. Amro juga membagikan kisahnya kini sudah bersekolah taman kanak-kanak dan bahagia sudah belajar menulis. اليوم أنا رحت على الروضة علمت هذا الحرف وهذا الحرف وهذا الحرف صلحت لي الأنطة
شوف ايش كتبت له. Sebelumnya Amro viral karena keheranan melihat ukuran rudal yang ternyata besar di tempatnya bermain dekat rumahnya. Tidak hanya Amro, anak-anak Gaza lainnya tetap bersekolah meski dalam kondisi sulit. Di tengah kondisi krisis, bocah-bocah Gaza tetap ceria bernyanyi. Mereka juga tetap bermain di tengah reruntuhan puing bangunan yang hancur akibat perang. Masa ceria anak-anak ini yang seharusnya diisi dengan bermain direnggut oleh kekejaman perang.